Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asykurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati wali murid baru kelas 7 tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama kami mohon maaf sekali karena tidak bisa melanjutkan Zoom meeting yang sudah kita lakukan selama beberapa saat tadi karena ada gangguan jaringan dari Telkom, sehingga kita mencoba untuk tetap memberikan informasi berupa video model pembelajaran yang akan kita lakukan di tahun ajaran 2020-2021. Maka semoga dengan video ini ada gambaran tentang model pembelajaran anak-anak kita di awal tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, Bapak Ibu hadirin, SMP Muhammadiyah 3 Waru sesuai dengan edaran dari Dinas Kabupaten Sidoarjo akan melaksanakan pembelajaran dengan daring, yaitu dalam jaringan atau bahasa Inggrisnya itu menggunakan online learning ya. Next. Jadi live teachingnya kita menggunakan aplikasi Google Meet, yaitu aplikasi yang bisa di-download di Play Store di HP putra putri jenengan semuanya, atau kalau ingin kualitas yang lebih maksimal itu bisa menggunakan laptop maupun komputer yang ada di rumah. Kemudian di dalam pembelajaran daring ini untuk pengelolaan kelasnya kita menggunakan Google Classroom. Jadi nanti akan ada kelas-kelas tersendiri untuk pembelajaran putra-putri kita. Jadi misalkan kelas 7A itu nanti ada kelas tersendiri pembelajaran Al-Islam, kelas tersendiri pembelajaran bahasa Indonesia, kelas tersendiri pembelajaran IPA dan lain sebagainya. Sehingga masing-masing kelas nanti akan punya sekitar 13 sampai 14 kelas ya. Itu yang nanti bisa menghubungkan proses pembelajaran antara guru, antara ustadz ustadzah dengan putra-putri kita semuanya yang ada di rumah. Untuk model pembelajarannya di situ ada handout ya, kemudian ada voice note, ada video call. Ini untuk pembelajaran tertentu yang mengharuskan tatap muka secara personal dengan siswa-siswi kita, dan ada video pembelajaran yang insya Allah nanti selain video pembelajaran yang sudah disiapkan guru-guru juga akan diperankan langsung oleh guru-guru di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Next. Kemudian apa yang perlu dipersiapkan oleh putra-putri kita di rumah sehingga pembelajaran ini bisa optimal? Yang pertama, pastikan bahwa putra-putri kita itu memiliki akun Gmail ya. Jadi pastikan putra-putri kita memiliki akun Gmail. Diusahakan bukan akun orang tuanya tetapi buat sendiri khusus milik dari putra-putri kita ya. Sehingga nanti di dalam membuat akun Gmail dipastikan ketika menuliskan nama itu tolong menggunakan nama sesuai dengan akte kelahiran ya. Jadi ada nama depannya sehingga nanti ini memudahkan bagi ustadz ustadzah di dalam proses belajar mengajar itu mengabsen siapa yang hadir di kelas ini, siapa yang tidak, itu nanti kita akan lebih mudah untuk melakukan absensi. Kemudian menginstal aplikasi Google Classroom ya. Insya Allah anak-anak kita ini paham ya, di Google Play Store ada ya, atau di browsing di akunnya Google tulis saja Google Classroom, nanti akan muncul. Dan untuk proses pembuatan baik ini Gmail maupun Google Classroom insya Allah nanti kita siapkan tutorialnya. Barangkali nanti ada yang kesulitan membuat akun Google Classroom, nanti bisa melihat di tutorial yang sudah kita siapkan ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, Bapak Ibu hadirin, yang perlu dipersiapkan adalah nanti akan ada jadwal ya. Maka di jadwal-jadwal yang sudah dijadwalkan oleh sekolah itu mari dikondisikan putra-putri kita itu ada di depan laptop atau di depan HP. Karena di jam-jam itu nanti guru-guru kita juga akan standby di laptop guru-guru kita. Nanti akan terjadi proses pembelajaran secara aktual, sehingga nanti ketika ada kirim chat, pertanyaan dan sebagainya nanti bisa langsung dibalas oleh guru yang bersangkutan ya. Sehingga dipastikan pada jam-jam itu nanti hadir
di aplikasinya, hadir di depan laptop maupun HP-nya, sehingga nanti memudahkan ketika ada guru memberikan informasi atau berkomunikasi dengan siswa di dalam proses pembelajaran pada hari itu. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu hadirin, ketika proses live teaching, yaitu ketika terjadi pembelajaran live teaching menggunakan Google Meet, jadi guru bisa melihat siswa, siswa juga bisa melihat gurunya, maka pada pembelajaran ini siswa diwajibkan menggunakan seragam, ya, menggunakan seragam sekolah. Kalau sudah punya seragam sekolah untuk SMP, maka itu yang digunakan. Ketika belum jadi seragamnya, maka menggunakan seragam dari SD-nya masing-masing. Nah, ini. Kemudian informasi yang tidak kalah pentingnya, pendamping dari kegiatan belajar yang sudah kami sampaikan tadi, kita juga menghimbau kepada Bapak Ibu hadirin di dalam aktivitas di rumah itu membiasakan protokol-protokol syar'i, ya. Kalau kita sering mendengar protokol kesehatan, ya, ini ada protokol syar'i yang bisa diterapkan dalam rangka untuk menjaga diri dan keluarga kita dari wabah COVID-19 ini. Yang pertama, ini tentu harus pendampingan orang tua. Yang pertama, dibiasakan di dalam keluarga ini, terutama anak-anak kita, itu setiap kali bangun tidur itu membaca doa bangun tidur, ya. Kemudian membiasakan zikir pagi dan petang menggunakan al-ma'thurat, itu dibimbing, ya. Kemudian membiasakan ketika mau tidur itu membaca trikul, ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ditiup sedikit, diusapkan di tubuh yang terjangkau oleh tangan kita. Nah, ini dalam rangka untuk menjaga keluarga kita dari wabah COVID-19 ini. Tentu kita berharap Bapak Ibu hadirin semuanya, keluarga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara keluarga kita yang kemudian terkena COVID-19, dan mari kita sama-sama berdoa semoga COVID ini segera diangkat oleh Allah sehingga pembelajaran bisa kembali normal, anak-anak bisa hadir di sekolah seperti pembelajaran pada tahun-tahun sebelumnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Nuryanto terkait dengan kegiatan-kegiatan pengembangan diri maupun kegiatan-kegiatan pendamping selain kegiatan akademik yang dilaksanakan di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah Tigawaru tahun pelajaran 2020-2021 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nuryanto, biasa dipanggil Pak Nur. Saya di SMP Muhammadiyah Tigawaru diberi amanah untuk menjadi wakil kepala urusan kesiswaan. Kemudian untuk tugas mengajarnya, saya diberi amanah untuk mengajar bahasa Jawa dan ekstrakurikuler presenter. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan memaparkan program kesiswaan tahun 2020-2021. Yang pertama, program kesiswaan terkait dengan ekstrakurikuler. Di SMP Muhammadiyah Tigawaru di masa pandemi ini ada 13 ekstrakurikuler yang aktif dan bisa diikuti oleh siswa-siswi. Kemudian yang kedua, terkait dengan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional PHBI. Contohnya peringatan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian Hari Guru, dan lain sebagainya. Kemudian program kesiswaan yang ketiga, yaitu kelas meeting. Kelas meeting ini dilaksanakan ketika anak-anak sudah selesai mengikuti PTS maupun PAS, penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester. Kemudian program yang keempat, layanan orientasi siswa atau fortasi. Ini dilakukan secara daring dan alhamdulillah selama 4 hari kemarin kita sudah mengikuti bersama-sama kegiatan fortasi ini. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, pemilihan dan pembinaan IPM. IPM itu singkatan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi anak-anak yang kelas 7 itu nanti bisa mendaftar sebagai calon pengurus
Ikatan Pelajar Muhammadiyah tahun 2020-2021. Kemudian Bapak Ibu, program selanjutnya yaitu kompetisi-kompetisi di luar sekolah. SMP Muhammadiyah Tigawaru selalu proaktif mencari lomba-lomba di luar sekolah, baik itu lomba bidang akademik maupun lomba non-akademik. Dan alhamdulillah tahun pelajaran 2019 tahun 2020 SMP Muhammadiyah mendapatkan 82 piala bidang akademik maupun bidang non-akademik, tingkat regional maupun tingkat nasional. Kemudian Bapak Ibu, program kesiswaan selanjutnya yang ketujuh yaitu home visit. Home visit ini dilakukan oleh bimbingan dan konseling yang merupakan staf dari Waka Kesiswaan. Nah, untuk teknisnya nanti Bapak Ibu, barangkali nanti ada Bapak Ibu guru bimbingan dan konseling datang ke rumah, mohon disambut dengan baik. Tidak berarti anak-anak yang didatangi rumahnya itu anak-anak yang bermasalah, tetapi kunjungan kami ketika anak-anak tidak ada masalah itu sifatnya silaturahim dan untuk mengetahui bagaimana keadaan anak-anak ketika di rumah. Baik Bapak Ibu, akan saya sebutkan ekstrakurikuler secara terperinci. Yang pertama, ekstrakurikuler presenter. Nah, ekstrakurikuler presenter pada tahun ini mendapatkan 22 piala. Seperti yang saya sebutkan tadi, mendapatkan piala regional maupun tingkat nasional. Yang terakhir, yang mendapatkan piala nasional lomba yang diadakan oleh Universitas Negeri Jakarta. Kemudian yang kedua, ekstrakurikuler jurnalistik. Apa itu jurnalistik? Jurnalistik yaitu ekstra yang mengajarkan bagaimana anak-anak itu mencari berita, kemudian mengemasnya, menulisnya, kemudian menyampaikan ke masyarakat melalui berbagai media. Nah, media yang dimiliki oleh SMP Muhammadiyah Tigawaru yang pertama adalah majalah Cakram. Ya, kemudian yang kedua melalui video atau YouTube. Nah, ini yang biasa disampaikan oleh anak-anak presenter. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ekstrakurikuler kewirausahaan. Ekstrakurikuler kewirausahaan ini untuk sementara ini diajarkan bagaimana caranya memasak. Jadi membuat makanan minimal itu yang mereka makan itu mereka bisa membuat makanan itu. Pada masa pandemi ini, ekstrakurikuler kewirausahaan akan diajari untuk bagaimana bisnis secara online. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ekstrakurikuler futsal. Nah, ini dilakukan secara daring karena memang anak-anak belum boleh masuk ke sekolah. Kemudian selanjutnya, ekstrakurikuler basket. Nah, basket ini juga dilakukan secara daring. Kemudian ekstrakurikuler robotika, kemudian ekstrakurikuler seni tari, seni lukis, kemudian sinematografi. Nah, ini juga merupakan ekstra unggulan di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Bahkan sekolah-sekolah lain itu sudah menganggap bahwa brandingnya SMP Muhammadiyah Tigawaru itu adalah sekolah sinema. Memang film-film buatan anak-anak ini sudah tidak dilakukan lagi prestasinya ya, dan sudah menjuarai beberapa lomba tingkat nasional. Yang terakhir mendapatkan medali emas di lomba film pendek di Olimpiket Semarang. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ekstra paskibra. Nah, ini ekstra paskibra ini juga sangat digandrungi oleh anak-anak karena anak-anak ini melihat kakak-kakak kelasnya yang sebagai paskib ini gagahnya seperti tentara, tetapi hatinya juga lembut, penuh disiplin dan lain sebagainya. Tetapi di masa pandemi ini dilakukan secara online juga. Kemudian Bapak Ibu, ekstrakurikuler yang ke-11, DKP, Dewan Kerja Pasukan. Ini merupakan ekstra yang ditujukan kepada anak-anak yang tergabung dalam HW, Hizbul Waton, Kepanduan Khas Muhammadiyah. Ya, jadi kalau di sekolah umum itu ada pramuka, tetapi di Muhammadiyah hanya ada satu kepanduan, yaitu Hizbul Waton. Selanjutnya Bapak Ibu, ekstrakurikuler ke-12 yaitu English Conversation, percakapan bahasa Inggris. Kemudian ekstrakurikuler terakhir yang dilakukan secara daring yaitu tahfidzul Quran. Nah, Bapak Ibu, semua ekstra yang saya sebutkan tadi itu nanti akan dilakukan secara daring. Jadi kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 boleh memilih satu ekstra pilihan.
Kemudian ada ekstra wajib yaitu ekstra HW. Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang tata tertib sekolah, yaitu perihal mengikuti pembelajaran daring. Yang pertama, anak-anak yang mengikuti pembelajaran secara daring diwajibkan memakai seragam sekolah. Kemudian video mereka harus ditampilkan. Diusahakan walaupun pembelajaran secara daring tetapi semuanya terasa di dalam kelas. Bapak ibu gurunya bisa melihat anak-anak, sedangkan anak-anak juga bisa melihat bapak dan ibu gurunya. Nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab seperti di dalam kelas. Kemudian berikutnya, bersikap dan berkomunikasi dengan sopan. Jadi pada saat anak-anak mengikuti pembelajaran daring tidak diperkenankan duduk asal-asalan yang tidak sopan, kemudian sambil makan dan lain sebagainya. Itu tidak diperkenankan. Kemudian Bapak Ibu masuk ke dalam kelas daring tepat waktu. Jika terlambat masuk lebih dari 5 menit dianggap tidak ikut atau absen atau alpa. Selanjutnya perihal seragam dan kerapian. Bapak Ibu, hari Senin dan Selasa siswa-siswi wajib memakai seragam biru putih. Kemudian di hari Rabu dan Kamis mereka wajib memakai seragam batik sekolah. Kemudian di hari Jumat mereka harus memakai seragam HW. Selanjutnya Bapak Ibu tentang kerapian. Setiap siswa-siswi SMP Muhammadiyah 3 Waru wajib untuk tampil bersih dan rapi. Di antaranya adalah memotong rambut apabila sudah panjang, kemudian memotong kuku apabila sudah panjang dan hitam. Jadi budaya di SMP Muhammadiyah 3 Waru ini adalah budaya bersih. Tidak ada rambut yang terlalu panjang sehingga dilihat tidak enak, ataupun kuku yang panjang. Karena prinsip kami, Bapak Ibu Guru, apa artinya nilai 100 tetapi tampilannya kurang baik. Demikianlah Bapak Ibu program kesiswaan yang akan diikuti oleh siswa-siswi SMP Muhammadiyah 3 Waru, dan mudah-mudahan walaupun kita berjumpa lewat online seperti ini tetapi tidak mengurangi makna dari pertemuan kita ini. Apabila Bapak Ibu wali siswa SMP Muhammadiyah 3 Waru kelas 7 tahun pelajaran 2020 tahun 2021 ingin bertanya, maka bisa menghubungi saya melalui WA dengan nomor 081 331 935 471. Insya Allah pertanyaan, pesan ataupun masukan akan saya buka dan insya Allah akan kami perhatikan. Demikianlah Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan program-program kerja di SMP Muhammadiyah 3 Waru ini, dan kami berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dari Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.